sampah, dayung-dayung sampah datang dari negeri Cina sampai Nusantara. Dayung sampah, dayung-dayung sampah mendarat sampai bumi Jawa. Itu tidak sih. Gawin arah bukan sini. Karena secara konstruksi kita nggak usah nempelin tembok. Jadi yang ini aja, nanti jendelanya tutup kain hitam ini proyek. Oh ya, habisnya tinggal ini loh. Ini buat nanti. Ya. Berarti penting kita ngerjainnya ini udah fix ya. Jadi cuma ini sama ini toh. Kita ngerti. semua jadi satu. Guys, Kurang apa nak loh? Nah. bapaknya. Nabi. Oh bisa. Jadi ditambah ini. Untuk dhuwur kae. Kami tetap ngobrol sama. Ora tadi beras. Tadi mau disindik enggak? Oh, tiga. Tiga lima itu 17,5. Halo, mana ya? Sudah kemiringan, kira-kira ya, kita perlu. SMP SMA langsung buku sampai sekarang. Tapi dari pertama saya berkecimpung di dunia seni, isunya banyak bawa isu lasem, rembang, lasem dan sekitarnya. Baru kali ini ada kesempatan di sini, gitu. Iya, bisa di sini gitu. Iya, kemarin juga banyak banget material-material juga dari sini gitu. Baru ini, bukan ini. Next mungkin kalau ada event-event, karena memang pengen punya cita-cita tuh mau ngambil waktu beberapa waktu, sebulan 2 bulan berkarya di Jombang atau di Lasem, pengen banget tinggal di sini. Rencana nunggu berkat sama rezeki. Semoga suara jalannya Iya. Yang berdua berusaha semua. Amin. Aku ketemu untuk ini kan. Iya. Bisa diwujudin. Copot jamnya, kabel itu dicopot, aku tahu pengawetan itu kabel ini sistemnya kan gitu. Heran-heran melihat karya ini. Kok bisa ya karya kayak gini juga dipakai? Maksudnya ini seniman ini kan terpaku dengan kata-kata lukisan. Aku kan tadi mikirnya lukisan banget ya bang. Saya Mbak dari Brojol. Kok burinnya mending Kak? Ya gitu bagus kok, Pek. Nah, mau gimana? Kita nanti terus mulai menempel. Bisa ya Om. Kalau bisa tangannya di sini ya Om, biar nggak ngeplong. Memang ini tidak sebaiknya begini. Nah, pas dulu.
Rajo gimana kabarnya? Ya. Sehat. Sehat. Saya waktu itu pernah sana. Pernah wawancara? Ya pernah ngobrol lah. Berapa? Sebelum COVID kemarin. Tidak, saya tidak ketemu. Karena saya ada. Sampai sama anak-anaknya. Ya ketemu. Jelaskan karyanya ya. Nama saya Melly, saya seniman dari domisili Jakarta dan Yogyakarta. Saya diundang untuk membuat karya di Lasem, dan karya ini merupakan perpanjangan karya saya di Jogja Biennale 2 tahun yang lalu. Boleh ditunjukkan karyanya? Pindah ya. Jadi ini saya membuat postcard Lasem. Jadi tujuannya itu ingin membuat perasaan aneh ketika kita melihat postcard itu gitu. Kayak kita kan nggak pernah lihat postcard Lasem kan, kayak jarang, bahkan sama sekali nggak ada. Dan itu nggak cuma terjadi di Lasem, tapi banyak juga daerah lain yang postcardnya tuh nggak ada gitu. Jadi aku juga ngelipat postcard ini itu juga ingin audiens tuh menebak ini tempat apa ya, maksudnya apakah tempatnya menyerupai tempat di kampung halamannya atau menyerupai tempat yang pernah dia kunjungi. Karena pesan yang ingin aku kasih tahu tuh, tiap tempat tuh memiliki potensi wisata yang sama gitu. Ketika kita, oh ini mirip ya kayak candi di tempat wisata yang pernah aku kunjungin, atau ini mirip ya kayak kelenteng di dekat rumah aku gitu. Jadi kayak ya semua tempat ya memiliki potensi wisata yang sama gitu. Jadi ya sekaligus juga mau ngasih tahu ya Lasem juga memiliki potensi. Semuanya lupa, I think ya. Tingkat fakultas. Tingkat. Ini kan. menemukan satu cerita gitu. Jadi itu ada nyonya yang ngangkat anak-anak gitu. Ya. Jadi mas ini sebenarnya dia nunjukin tentang situasi toleransi ya. Kemudian dia nampilin nyonya yang lagi menjahit. Terus dia bilang kayak ini apa namanya ini masternya, ini yang master juga kayu gitu kan, istilah cardboard ya atau triplek gitu.
bisa di sablon kaos itu. Nah, kayak metode sablon tuh. Kaos juga bisa. Ini dia udah ngomong bahwa ya itu yang dijahit itu semua yang ada di sini dan apa itu kemudian menjadi kehidupan. Karena ini kayak ya. Oke, silakan Mas Dino. Ya, selamat siang Mas. Siapa? Marco. Pak Marco. Selamat siang, salam kenal. Selamat atas pamerannya. Makasih. Yang saya gambarkan di lukisan ini dan ini betul-betul kisah nyata itu Pak. Mengangkat anak yang backgroundnya adalah Muslim dan itu bukan cuma satu orang. Terus di OPA, di beberapa rumah kan dia menemukan ini juga. Oh, tapi kokwi gitu kan. Jadi ini semacam altar gitu kan, semacam. Terus apa? Nah, ini kan juga bikin ini. Ini sebenarnya sejarah langsung. Kayak sejarah langsung gitu loh. Anehnya kan. Oke, kemudian direspon, dibikin, terus ini. Nah, ini yang rumah Oma Opa Ipeh sama Ipeh kemudian dibikinin labelnya. Ini botol kecil ya ini ya? Iya. Tarik. Kecap manis apa asin? Kecap manis Pak Marco. Oh, ini udah Cina Jawa ya? Nah, anak langsung gitu kan dia bisa bikin grafis, bikin logo gitu. Nah, ketika dia berproses ini Mas, dia itu punya imajinasi. Jadi dia bikin cerita. Kemudian ini semacam contoh dari karya Sarto Tomo. Ini fiksi atau mengulik perihal tegel ini kan. Nah, harapan saya mengangkat tegel ini agar pabrik tegel bisa mengebul kembali untuk saat ini. Tapi satu dua motif yang sederhana ya. Motif-motif yang tahun 20-an itu sudah tidak bisa. Betul. Iya, Bapak. Dua motif yang masih diproduksi ini masih dipesan orang gitu. Kadang Bapak ya, misalnya kemarin sempat ada seniman dari Jogja. Di belakang ini. Kalem. Enggak. Perkenalkan, nama saya Prima Sulistya, saya jurnalis dari Mojokerto di Yogyakarta. Kesan saya atas pameran ini adalah mulanya sebenarnya sih kaget ketika datangnya di tempat ini karena lokasi pamerannya di rumahnya Lasem ini kan bangunan tua dan kesan saya kayak gak biasa lihat pameran seni rupa di tempat yang apa ya gak wah gitu ya. Jadi biasanya kan kalau datang ke galeri itu datang ke masuk itu udah lampu di mana-mana itu. Ini enggak gitu. Tapi kemudian tadi mendengar penjelasan dari Mbak Alia sama satu lagi kuratornya Mas Anam itu, ternyata ada maksud di balik itu. Jadi ada misi untuk membawa seni ke tempat-tempat yang tidak dianggap sebagai pusat seni. Jadi terutama ke daerah-daerah kota-kota kecil. Salah satunya adalah Lasem. Jadi masuk akal dan akhirnya malah jadi betul gitu dibawa ke sini. Kemudian yang menarik lainnya adalah terutama seniman-seniman lokal yang dilibatkan di sini ya. Kalau dikulik sebenarnya mereka sendiri bahkan nggak menganggap diri seniman gitu. Mungkin lebih bisa disebut sebagai kayak apa ya, bagian kebudayaan gitu. Jadi dan backgroundnya itu maksudnya tidak eksklusif mengerjakan seni atau budaya gitu. Tapi ada yang misalnya satu memang ada seniman ya. Di sini kita sebut aja seniman gitu. Bikin karya tentang resep makanan yang menggambarkan akulturasi budaya Jawa sama Tionghoa di Lasem. Nah sebenarnya emang punya warung makanan, terus ada yang bikin karya pakaian jadi rekonstruksi
kebaya enci malah nyah lasem gitu, itu memang aslinya punya usaha jahitan. Jadi makin menarik justru. Memang tidak punya label seniman, tapi memang orang yang bergiat di bidang itu gitu. Dan orang lokal juga, jadi menarik. Terus dari tadi saya sempat wawancara beberapa yang ada 3 orang yang saya temui ya, 3 seniman yang dari Lasem itu semua usianya di bawah 25 dan itu sangat muda. Dan karena acara ini digagas oleh Yayasan Heritage Lasem, jadi nyambung, oh ini yayasan yang ngomongin tentang pelestarian budaya dan melibatkan anak muda. Itu kalau semua itu memang direncanakan, menurut saya itu jenius. Gitu aja sih. Acara ini kalau seandainya pandemi sudah berlalu, terus acara ini bikin lebih gede, saya kira akan banyak orang yang tertarik ya, karena dari orang peranakan sendiri di Jawa aja kan sangat banyak, dan mungkin di dekat-dekat Lasem, Rembang ini ada Surabaya, kemudian ada Semarang gitu, ada banyak. Terus saya kira kultur itu juga nggak hanya yang disukai sama yang tertarik itu bukan cuma orang peranakan, orang lain yang sejarah itu pada umumnya punya banyak peminat gitu. Jadi seru banget kalau misalnya acara kayak gini ada lebih besar, dan situasi pandemi udah mulai membaik. Saya nggak punya pesan, kayaknya saya nggak bisa melakukan hal yang sama, jadi saya hormat aja sama yang dilakukan gitu. Masih muda-muda, bisa cerita panjang tentang apa yang dikerjakan, itu menurut saya terbaik. Sebetulnya sekarang ini di mana pemerintah mulai menyadari bahwa kebudayaan, kesenian itu tidak harus bersumber atau mulai dari pusat-pusat kebudayaan. Kebudayaan dan seni itu sebaiknya mulai dirangkum atau dimunculkan dari pinggiran, termasuk kota-kota kecil di luar pusat-pusat kebudayaan. Dan ini tentunya akan merangsang mereka atau merangsang seniman-seniman lokal untuk mulai menyadari dan memikirkan kembali bagaimana menghadirkan karya-karya mereka dengan proses-proses penciptaan yang punya konteks dengan kebudayaan dan sejarah lokal. Sudah cukup, Pak. Harapan itu pasti untuk agar ada terus event seperti ini, biar kantong-kantong pameran kesenian itu tidak hanya di kota-kota tertentu seperti Jogja, Jakarta, Bali. Jadi pameran ini mungkin menjadi langkah awal dari movement atau gerakan-gerakan ini. Hal seperti ini itu bisa dilakukan dimanapun. Mungkin ini menjadi trigger untuk kota-kota yang lain, atau kalau secara kegiatannya ya menjadi trigger untuk orang lain, atau pameran ini menjadi trigger bagi orang-orang yang melihat, terutama orang-orang yang ada di sekitar sini, yang dekat dengan situasi ini, memantik untuk lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan apa yang ada di sekitar mereka. Karena mungkin hal-hal yang sepele dari itu material, itu cerita atau apapun, itu kadang sama orang-orang yang terdekat tuh ya udah sambil lalu. Banyak kemungkinan juga terutama teman-teman yang ada di Lasem, bagaimana mereka melihat kembali yang ada di dekat mereka, dan menjadi suatu yang potensi yang penting juga, memperpanjang pengetahuan dan warisan juga yang ada di Lasem. Dan untuk saya sendiri, saya karena saya juga luar, terus mengangkat Lasem yang sangat jarang, tapi sebenarnya saya selalu menangkap hal-hal yang sebenarnya kadang tidak dilihat, terkadang tidak dilihat walaupun itu dekat gitu. Jadi menurut saya ini juga menjadi penting untuk disebarluaskan. Harapan ke depan orang-orang sini juga semakin perhatian juga dengan budaya, dengan warisannya gitu.
juga bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan Kalau saya pikir sih memang penting ya untuk membuat kegiatan itu di kegiatan seni itu di luar kota-kota mayor itu tadi, misalnya Jogja, Bali, Jakarta gitu. Karena sebetulnya memang kebudayaan itu ada di mana aja, dan tapi yang selalu di highlight itu hanya kota-kota tertentu. Jadi harapan saya memang seniman-seniman lokal di Lasem itu juga berusaha untuk membuat acara-acara sendiri, inisiasi acara sendiri dengan mungkin dengan ruang-ruang alternatif, misalnya menggunakan rumah, menggunakan kos-kosan, kontrakan itu sebagai ruang pamer misalnya. Itu kan munculnya ruang alternatif di Jogja tahun 90-an itu karena itu inisiasi banyak orang muda, seniman muda yang nggak bisa pameran di ruang-ruang galeri besar, mereka pameran di rumah sendiri kayak gitu. Jadi memang ada usaha lebih dari pelaku-pelaku seni. Harapannya untuk seniman-seniman muda ketika kita berlomba-lomba mencari kebaruan, tapi justru menurutku kita yang berharga adalah melihat ke belakang juga, melihat ke sejarah, melihat ke tradisi yang sudah kita punya, yang sayangnya kebanyakan sudah hampir dilupakan. Jadi ya harapannya semoga seniman di luar sana juga memiliki kesadaran untuk menggali tradisinya masing-masing seperti saya menggali tradisi saya. Dan ketika kita sudah menggali tradisi kita dan juga memiliki empati kepada tradisi lain, kita akan lebih menjadi manusia yang utuh, menjadi karakter yang utuh. Dengan seperti itu kita tahu cara menempatkan diri kita di dalam sejarah ini, di dalam keadaan saat ini gitu. Ketika kita sudah bisa memetakan apa yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang, dan kita bisa lebih memikirkan masa depan dengan lebih baik. Harapan kedepannya saya kira ini masih titik awal ya untuk kolaborasi yang lebih panjang. Jadi kami berharap bahwa teman-teman di Lasem masih mau menerima kami lagi untuk bekerja sama lebih jauh, dan kita bisa belajar bersama untuk melihat lagi sejarah, tidak hanya sejarah Lasem tetapi juga sejarah kita sendiri sebagai bangsa ya. Jadi saya kira ada banyak sekali potensi untuk dipelajari bersama di Lasem, bahkan arsip-arsip yang ada di museum ini pun saya kira masih punya potensi yang sangat besar untuk daya gunakan, untuk dijelajahi lebih lanjut dan kemudian diciptakan sebagai satu metafor yang baru. Jadi bagi saya pamerannya Lasem ini bukan pameran yang terakhir atau yang menutup kerja bersama, tetapi justru dia menjadi tanda untuk memulai satu kolaborasi dan inisiatif jangka panjang di masa depan.